Oke, kita mulai saja ya. Sebentar, Mas, ada yang gabung lagi. Baik, Pak. Hmm. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore teman-teman yang udah hadir. Siapa nih? Faisal, Setul Akmal, Alpiansyah. Oke, eh, kita akan mulai untuk di kelas sinkronus atau live di Zoom ini ya. Eh, Nanti mau infokan, saya akan pakai share screen desktop ya. Mungkin nanti ada materi yang saya sampaikan. Nanti diskusi bebas, misalkan ketika saya menjelaskan kurang kurang jelas boleh ditanya. Nanti saya akan demo praktek dari mulai Draw.io sama kita coba live coding ya untuk program 1 sampai to web 1 ini biasanya dari mulai peruntunan sampai selection ya. Oke, saya akan mulai ya teman-teman ya. Jadi oke, sedikit perkenalan ya, nama saya Ade Rahmat Iskandar. Saya eh, kebetulan kalau kerja di Telkom University ya, saya tugasnya di Jakarta. Jadi saya juga ngajar di Telkom University itu di Prodi Sistem Informasi sama dengan teman-teman. Jadi kebetulan S1 saya dulu di Sistem Informasi juga, S2 juga di Informatika ya, waktu di ITB. Sama lah, informasi sama informatika. Mungkin yang sekarang itu namanya ada Science Data, apa itu sebenarnya itu rumpun ilmu komputer semua. S3 saya di Doktor Ilmu Komputer di IPB University juga sama. Riset saya lebih banyak di AI ya, di machine learning, deep learning, jadi tidak terlepas dari codingan mungkin. Dan menurut saya codingan memang hal yang tidak bisa kita tinggalkan sebagai mahasiswa informatika ya. Itu sedikit perkenalan. Oke, sekarang saya akan mulai menyampaikan materi ya. Meskipun nanti mungkin teman-teman sudah baca ada materi di dari UT ya standar ya. Kemudian to web itu wajib kita lakukan matkul praktik. Kemudian nanti kita akan eh, mungkin saya akan coba nanti upload juga beberapa link tambahan ya. Eh, Misalkan ada di kelas pertama itu, mohon maaf ada teman-teman Anda yang mewakili saya itu adalah beliau ada eh, tunarungu ya. Jadi mungkin nah untuk beliau saya siapkan PDF-nya ketika beliau paham itu nanti bisa dicobakan dipraktekkan. Karena intinya sebenarnya eh, menjadi seorang programmer itu memang bukan ada batasan tertentu. Saya punya beberapa kawan yang mungkin secara fisik mohon maaf ya ada kekurangan, tetapi itu kan banyak berpikir ya. Mungkin kita nanti banyak yang ya, ini ya. Nanti akan saya sharekan ya teman-teman ya. Oke, jadi sebagian materi saya upload juga di YouTube channel saya. Jadi saya lupa biasanya di tahun kemarin saya sering menampilkan linknya di materi inisialisasi tambahan ya. YouTube channel saya di sama dengan nama saya di Ade Rahmat Iskandar itu dan mulai instalasi Eclipse ya. Eclipse itu saya jelaskan juga tahun kemarin ya. Karena tahun kemarin mungkin masih awal nanti pun saya akan demo demo kita menggunakan Eclipse. Jadi kalau teman-teman mengoding yang desktop tanpa online, kita bisa ngoding online menggunakan nanti Promit juga atau yang lain. Nanti akan saya itu sebagian sudah saya share cara tutorialnya dari mulai awal untuk di UTN. Nah, kita akan lanjut dulu. Eh, kita akan pahami dulu ini teman-teman ya, apa yang pentingnya dari mata kuliah ini. Jadi menurut saya ini teman-teman ini kalau dulu itu ya sedikit saya snapshot ke masa dulu. Masa dulu itu ketika mata kuliah jurusan informatika itu dianggap masih apa ya?
mungkin istilahnya anti mainstream ya. Dulu biasanya orang keguruan apa gitu. Nah, tapi kalau era sekarang justru saya selaku yang udah terlalu lama juga bergelut di IT gitu ya. Ini punya tantangan tersendiri buat teman-teman. Pertama, teman-teman harus benar-benar jago gitu ya. Kenapa? Karena ada AI musuh kita itu. Jadi AI itu sangat bagus sebenarnya. Tapi di satu sisi beberapa pekerjaan sudah digantikan, itu sudah di depan mata kita. Di satu sisi sebenarnya bagaimana kalau kita bisa programmernya jago gitu, bisa di program kekinian, next di deep learning, di machine learning, di AI. Jadi kita yang mendrive si AI ini. Nah, kalau untuk itu aman lah insya Allah. Tapi kalau misalkan kita ngoding hanya apa tuliskan di prompt kemudian copy paste, nah itu tentu tidak tidak baik buat teman-teman. Makanya nanti kita akan belajarkan, saya pun akan ngajar ke teman-teman itu live coding, saya pun ngoding apa adanya. Boleh coding itu dari template yang sudah ada, tetapi kita coding ulang ya. Nah, itu tantangan yang kedua ya. Tantangan yang ketiga itu memang ke depannya itu AI ini sudah disruptif banget ya ke berbagai bidang. Makanya kita kelebihan kalau orang IT semakin pandai, berarti kemampuan kita itu akan semakin dihargai dan AI itu tetap akan kita digunakan untuk sebagai teman ya, tapi kita bukan totally menggantikan 100% ya. Nah, apa hubungannya dengan algoritma programan? Algoritma programan ini teman-teman ini adalah dasarnya dari mata kuliah informatika. Jadi kalau ini disebutnya jantungnya informatika ya. Jadi kalau teman-teman bisa ini, bisa algoritma, tahu tipe data apa, tahu dasar-dasarnya apa, operator aritmetik, logika, dan yang lainnya, tahu runtunan atau sequence, tahu looping, misalkan for, atau misalkan while, kemudian selection menggunakan if atau select case, array, bla bla bla, database ke sini, berkembang ada SQL dan NoSQL itu ya. Itu dengan itu udah menjadi modal yang kuat. Kenapa kuat? Karena eh, kalau dengan itu ibaratnya teman-teman udah bisa mengendarai nyetir mobil nih. Mobil apapun misalkan ketika pindah ke mobil yang lain, kita katakan mau matic, mau manual pun ya gitu-gitu juga gitu. Oh, misalkan saya mobilnya ini, tapi oh mobil yang terbaru gini. Itu secara konsep akan sama. Sama dengan codingan teman-teman ya. Ketika coding zaman saya dulu, itu masih hanya di Pascal dan C. Even di PB, di TB pun saat itu, ya mata kuliah hanya Pascal dan C aja gitu. Tapi teman-teman ketika zaman sekarang kan kita kenal ada Java, ada Python, ada R, ada berbagai program yang kekinian. Nah, artinya program yang dulu tidak tidak kita kenal dengan algoritma ini bisa kita sama saja anggapnya gitu. Jadi beberapa buku yang saya tulis, alhamdulillah kebetulan buku saya cukup banyak tulis buku yang diterbitkan dan dipasarkan secara nasional sejak 2008. Itu ya misalkan dasar-dasar programmer dengan .NET, itu di Alex Media, kemudian kebanyakan buku dari informatika, misalkan pemrograman berorientasi objek, itu mengupas cara memahami algoritma ini. Kurang lebih bab 1 sampai bab 8, bab 8 sampai 16-nya itu udah merancang project UML, merancang project nyata gitu. Jadi eh, karena semua program itu pasti akan sama. Next-nya sekarang ada Python, apa kegantikan? Mungkin ya. Mungkin secara tools ya. Tetapi secara konsep tidak masalah. Siapun di penelitian belum tahu itu apa Python itu. Tetapi beberapa penelitian saya yang lakukan, machine learning, deep learning, AI itu menggunakan Python. Beberapa proyek, alhamdulillah saya masih membuat proyek ya yang diminta klien itu saya bangun pakai pakai Python. Dulu saya tidak tahu Python ya. Tetapi dia bisa web based, bisa mobile gitu ya. Tapi itu tidak tidak masalah. Nah, ini di awal nih penting buat teman-teman ya. Jadi jangan sampai nanti eh, kita tidak tahu arah dulu ya. Pentingnya kita memahami semua programming itu ya harus secara sabar kita pahami, kita implementasikan ini ya. Itu makanya secara ini prinsip awalnya ya saya intro dulu ya. Nah, algoritma ini apa? Algoritma ini banyak, sedikit aja saya snapshot. Teman-teman sudah baca mungkin. Eh, Banyak sekali definitifnya. Algoritma ini suatu metode khusus untuk menyelesaikan suatu masalah. Oke, menurut Al-Khwarizmi itu cendekiawan Muslim yang
Kalau orang Eropa mungkin sulit menyebutnya ya algoritma, makanya itu algoritma itu makanya algoritma programan itu dari ini atau misalkan urutan langkah-langkah menyelesaikan masalah secara logis bisa gitu karena memang secara algoritma harus logis. Deskripsi suatu prosedur berakhir dengan sebuah output bisa gitu. Silakan. Jadi teman-teman diambil salah satu saja, misalkan ketika ujian ya tidak masalah karena yang penting ada referensinya ya. Eh, atau misalkan ini seperangkat aturan yang tepat mendefinisikan urutan operasi hingga sedemikian rupa sehingga setiap aturan yang efektif kemudian jelas hingga sedemikian rupa sehingga urutan berakhir dalam waktu yang terbatas. Jadi silakan di definitifnya ya. Nah, kalau secara kesimpulan ya kurang lebih upaya dengan urutan operasi yang disusun secara logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi kalau teman-teman kita mau bangun program, yang kita lakukan apa biasanya? Mungkin biasanya kita lakukan requirement analysis ya. Tanya dulu apa yang mau akan dibuat gitu. Misalkan contoh saya sekarang lagi diminta buat proyek Sidaku gitu ya di salah satu eh, masjid ya untuk kurban sekarang mungkin ya. Karena saya lihat panitianya banyak banget, hampir 300 gitu ya. Ya tentu biasanya yang saya lakukan apa? Ini sama dengan algoritmanya dulu kita paham. Oh ternyata dia ini pakai QR code. Jadi misalkan masuk nanti hadir panitianya ini keluar itu kedetek. Pakai sistem pipo itu daging datang keluar itu. Itu adalah proses-proses yang harus jelas logisnya. Misalkan tadi QR code-nya seperti apa di presensinya gitu. Nah itu udah kita develop. Itu proses requirement analysis itu adalah proses untuk mendapatkan hal-hal yang logis itu. Jadi kalau misalkan kita buat proyek kan seperti itu, nanti kita ngoding, testing, kemudian kita serahkan user acceptance test, dia diterima, oke. Kalau misalnya ada yang salah, kita kembalikan lagi ya, oh, ini yang ini kurang. Ini. Nah itu nanti ini harus ada logis ya teman-teman ya. Kita pun nanti memberikan masukan selaku programmer itu. Oh ini yang ini kayaknya kita menurut ini gini gitu. Secara sistem bisa sampai sini gitu. Tapi kalau menurut klien misalnya ininya gimana gitu. Nah, tetap yang kita menjadi patokan itu adalah karena setiap perusahaan, setiap klien itu punya langkah-langkah proses bisnis yang berbeda-beda. Nah, itu makanya di proses requirement analysis ini yang penting untuk kita pahami ya teman-teman ya. Contoh algoritma sederhana, saya mau ke Bogor naik apa? Kereta, taksi, angkot. Ya ini sebenarnya jenis pilihan. Kalau misalkan IP ke Bogor seperti apa? Sebentar, ada yang baru gabung, udah saya approve ya. Kalau naik taksi seperti apa, naik angkot seperti apa. Ini nanti ada konsep, nanti kita akan coba live coding nanti gimana menggunakan runtunan. Yang runtunan itu hanya sekuen, langkah 1, 2, 3, 4, 5. Contoh bayangkan kalau kita buat Indomie lah, sorry ya, disebut merek ya. Maksudnya bikin mie rebus lah, biasanya gitu lah, zaman sudah mahasiswa itu. Bikin mie rebus itu kan pertama tiriskan, masak air, kemudian masukkan minyak, bumbunya tiriskan makan. Itu sekuen itu. Nggak bisa kita ketika udah meniriskan minyak, belum mencampur bumbunya, langsung makan. Udah dimakan, masukkan bumbunya terakhir. Gitu. Pasti nggak bakal nyaman ke mulut itu. Itu ada proses yang kita boleh jumping gitu. Jumping itu artinya selection. If begini, langkah ini lakukan. Jika tidak, seperti ini. Nah, nanti kita akan coba simulasikan ya. Algoritma keterampilan. Sebenarnya bukan algoritmanya keterampilan itu, teman-teman ya. Yang dipentingkan itu adalah eh, mungkin programmer itu berhubungan dengan suatu bahasa tertentu ya. Tetapi seorang programmer yang bagus, pasti algoritmanya harus bagus. Struktur datanya harus bagus itu. Jadi kalau teman-teman di bidang IT itu menurut saya ini suatu bidang yang apa ya istilahnya ya. Dia itu bisa lintas dari berbagai output universitas ya. Misalkan kalau saya perhatikan ketika ada eh, dari perguruan tinggi X gitu ya hanya swasta teman-teman kan di negeri ya oke. Betul. Misalkan tetapi dia core algoritmanya bagus, struktur depasnya bagus, kemudian dia oprek semua programming sampai meter dia seorang programmer yang handal. Itu bisa menjadi dia nilai lebih ya, karena yang dipentingkan bagi si perusahaan itu adalah skillnya itu ya.
Salah satu kenalan saya banyak, satu ada yang teman dekat saya, dia salah satu boleh dikatakan mungkin sebagai manajer IT-nya ya, Kopinfo IT di grup perusahaan yang besar lah, Jakarta, seluruh Indonesia ada itu ya, di tiap pulau Indonesia sampai. Yang satu lagi mungkin yang salah satunya yang punya e-commerce raksasa lah, yang teman tahu mungkin ada Tokopedia, ada Blibli gitu ya, itu teman-teman yang mungkin menurut saya biasa gitu dari keilmuannya, tapi memang dia ngopreknya ulet. Sekarang udah menjadi software arsitek yang diperebutkan oleh para unicorn gitu ya, seperti Tokopedia sama itu memang eh, berkat apa ya, kesabarannya dulu berlatih gitu ya sampai sekarang ya. Kalau dia cadain ke saya, kan saya ngoding memang udah 25%, 30% dikerjakan oleh AI. Ya, bos saya tahu gitu. Tapi memang kita tidak di drive gitu. Boleh saja nanti saya sampaikan kapan kita memakai AI, kapan tidak. Tetapi untuk pembelajar itu wajib sekali coding manual gitu. Makanya saya ajarkan teman-teman itu wajib nih coding manual itu, script ngoding. Saya itu selama belajar itu S1 S2 ngoding manual itu. Ketika S3 di project baru pakai AI itu. Misalkan function saya lupa nih, udah kamu yang bikinin itu si AI-nya, bikinin. Saya berlangganan ChatGPT 52 itu ya. Itu kamu bagi itu, tapi bukan kita ini, bukan kita yang di drive AI, kita yang mendrive. Mungkin kerjanya pun hanya porsi dia hanya berapa puluh persen, tapi eh, boleh itu. Menurut dia itu ini sekarang memang direksi pun udah tahu katanya di e-commerce-nya, dan memang udah sangat ini. Makanya tantangan bagi mahasiswa sekarang kalau kita biasa-biasa saja, mungkin kita akan eh, bukan tergantikan ya, tapi sedikit tersisihkan. Tapi di satu sisi kalau kita bisa mendrive, apalagi kita menjadi programmer yang menguasai di AI, deep learning, machine learning yang lainnya, ya kita bisa leading di atas beberapa teman-teman yang lain gitu ya. Ini lebih ke eh, arah efisiensi ya teman-teman ya di algoritma itu tadi ya. Kalau algoritma boleh outright gitu ya. Kalau coding harus paham benar. Coding itu misalkan Java, sifatnya apa? Case sensitif. Semua grup programming Java sama, musik, kemudian di atasnya ada C++, lebih mudah lagi di atasnya ada Java, di atasnya ada Python, sama gitu. Berarti grupnya, oh ini tipenya gini. Grupnya Pascal, tidak sensitif, grup besar, grup kecil sama aja. Pascal, Delphi, ini gitu ya. Oke, jadi kita paham tuh grupnya si R gimana, grupnya si ASP gimana gitu. Nah, kita harus paham ke ini ya, teman-teman. Nah, jadi kalau program ini kan sebenarnya set instruksi ya, yang dapat dimengerti oleh komputer untuk memecahkan masalah. Jadi masalah yang diinginkan seperti apa? Kalau programnya sistem operasi, kita kenakan program itu bisa sistem operasi, bisa paket jadi, bisa bahasa programan. Sistem operasi misalkan kita pakai Windows 11 64 bit, pakai Linux, Mac OS, Sun Solaris itu ya. Oh, kemudian kita pakai program aplikasi yang jadi, mungkin perusahaan sekarang pakai apa? Office itu ya. Word, Excel, PowerPoint biasanya itu standar itu. Kemudian pakai bahasa apa? Bahasa programan yang paling ini itu, karena bahasa programan ini seolah-olah teman itu menjadi engineer tadi ya, software arsitek, bisa membuat apapun yang eh, klien mau gitu. Jadi kalau zaman dulu kan misalkan sebelum ada ini, dulu kita masih dibanyakan mungkin, memang zaman dulu itu teman-teman yang saya alamin ya ketika saya masih tahun 2000-an nih, sedikit intermezzo ya. Ketika saya dan teman mendirikan konsultan IT itu software house lah zaman dulu. Mungkin sekarang namanya startup itu ya. Itu orang di Indonesia itu masih bisa dihitung berapa gitu yang benar-benar jago komputer itu. Makanya si programmer itu masih disebut sebagai apa tuh? Istilahnya saja ya, success job gitu ya. Pekerjaan yang sangat menggiurkan gitu. Pekerjaannya ringan, banyak jalan-jalan, gajinya gede gitu ya. Itu karena memang di dulu masih masih jarang gitu. Jadi misalkan eh, berapapun yang kita buat masih ini. Kalau zaman sekarang ya mungkin tidak terlalu sedrastis yang dulu, tetap mahal, tapi memang tadi banyak 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 indikator yang lain, misalkan AI atau yang lainnya gitu. Jadi ini tergantung. Jadi misalkan dengan tadi semua proyek kita bisa membuat apa? Bisa buat e-learning, web-based, aplikasi mobile, aplikasi Gojek, aplikasi Blibli, aplikasi Tokopedia, apapun kita bisa buat itu.
Tergantung apa? Tergantung si kliennya menerangkan proses bisnisnya apa, maunya gimana desktop, maunya gimana mobile, maunya gimana web based itu ya. Yang kita bisa bisa buatkan. Itu adalah programnya teman-teman. Bahasa programan ini adalah bahasa formal yang terdiri dari set instruksi untuk komputer yang menghasilkan dua arahan tadi ya. Jadi kalau dulu mungkin kita kenal ada bahasa mesin, assembler. Sekarang udah nggak jalankan lagi. Pokoknya itu udah bagian pabrikan aja lah. Kalau zaman dulu, zaman saya masih ada sih namanya assembler ya. Kemudian pemrograman tingkat menengah pakai C. Makanya nggak aneh kalau yang ngoding sistem operasi itu biasanya masih menggunakan bahasa C gitu ya. Tingkat tinggi Java, DLP, ataupun yang lainnya gitu ya. Nah, programmer itu teman-teman. Nanti kalau teman-teman udah jadi memang kerjanya ingin mau jadi programmer ya itu orang yang secara profesional bertanggung jawab atas perangkat lunak ke pembuat aplikasi. Beberapa kali dulu saya ditawarin ya karena sejak kita mendirikan konsultan IT tahun saya lupa lagi ya 2006-an sampai kurang lebih 5-7 tahunan ya. Itu memang kita kalau dulu masih pakai CP atau PT orang, dia punya PT mungkin punya uangnya teman kita, tetapi dia nggak punya programmer itu. Uh, Kemudian saya sekarang lebih banyak ngoding di ini teman-teman karena siapapun kita dengan program itu pasti tidak bakal apa lepas itu ya. Misalkan kita ya, saya akademisi atau peneliti gitu ya. Saya banyak melakukan ngoding untuk penelitian. Kebanyakan ngoding saya menggunakan Python, misalkan untuk machine learning, deep learning gitu, AI gitu ya. Tetapi kalau misalkan ada yang buat project seperti itu, tetap saya masih bantu gitu. Saya bantu maunya pakai apa gitu ya. Itu adalah programmer. Tetapi lingkupnya, karena lingkupnya saya mandiri, tidak bertanggung jawab dengan si pihak. Tetap tanggung jawab maksudnya bukan bukan ini teman-teman ya. Kalau di perusahaan, misalkan teman-teman dipercaya programmer, misalkan jadi software arsitek. Kemudian teman-teman itu punya timnya, misalkan ada full stack developer berapa, lead assurance berapa itu. Itu teman-teman dan tim itu yang bertugas untuk itu ya. Jadi karena si programmer itu banyak sekali jenis dan levelingnya ya teman-teman ya. Nah, tetapi salah satu tugas kita itu adalah eh, bertanggung jawab untuk eh, perangkat lunak atau pembuat aplikasi yang kita buat ya. Even misalkan saya membuat hanya untuk misalkan klien-klien yang ini walaupun sendiri ya tetap siap tanggung jawab misalkan kalau kita buat proyek kan kita harus beri garansi, kita harus perhatikan terus sampai lifetime maintenance mungkin bisa berapa tahun sampai TOT sampai katakanlah ini jalannya buat para klien. Nah, ini sebenarnya penyelesaian masalah dengan program itu gimana? Ini sebenarnya ini teman-teman ada yang namanya fase requirement analysis ya. Jadi kalau tadi membuat program itu pertama analisis dulu masalahnya. Nanti saya akan contohkan dari hal yang sederhana gitu. Misalkan kita buat program hitung luas segitiga, persegi panjang, diagonal itu hal yang simpel itu ya. Kemudian bagaimana proyek yang besar yang modulnya selalu nambah gitu ke tadi ya misalkan misalkan di perguruan tinggi kita buat aplikasinya di rumah sakit mungkin di eh, apalah di pemerintahan di apapun ya itu kan kita harus paham dulu analisis masalahnya teman-teman makanya itu ada yang disebut dengan requirement analysis kalau di perusahaan nanti teman-teman ada yang namanya sistem analis ya jadi teman-teman itu nggak bakal bekerja sendirian biasanya dalam proyek besar itu saya pernah waktu ketika masih saya dan teman di konsultan berbeda ada tim yang lain kalau nggak salah eh, dosen saya sebenarnya dosen saya dari ITB bisa dosen ITB itu punya banyak perusahaan IT itu. Dia minta untuk menjadi sistem analis. Sistem analis itu seperti apa pekerjaannya? Sebenarnya semua analis itu eh, harus bisa coding nggak? Harus bisa. Karena kalau dia menerangkan ke klien apa yang diperlukan itu akan repot itu ya. Misalkan ketika saya itu minta di departemen apa ya pengairan, kalau saya nggak paham dengan itu, bagaimana kita pas bertender dengan para perusahaan IT yang lain gitu. Misalkan kita web-based-nya pakai apa gitu. Kita nggak tahu apa ya. Tentu sih teman harus paham. Cuma mungkin kadarnya ini beda-beda teman-teman ya. Nanti ada yang mungkin dia akan lebih ke arah proses bisnis. Nah, makanya nanti
mungkin codingnya nggak terlalu jago banget gitu ya. Tadi di full stack developer di depannya banyak teman-temannya yang jago gitu. Tapi kalau orang IT programmer biasanya kan komunikasinya ya jarang gitu ya. Tetapi skillnya di belakang laptop gitu ya, jagoannya gitu ya teman-teman ya. Jadi perhatikan itu nggak masalah sebenarnya karena ada beberapa teman saya pun yang sahabat dekat saya itu yang tadi GM-nya di IT itu dia komunikasinya nggak bagus gitu. Tapi kalau urusan ngoding jago gitu. Tetapi kalau untuk si klien di marketing di itu tentu nggak dapat gitu. Makanya harus ada orang yang pas nanti. Nah, kemudian menuangkan algoritma ke dalam program, ya dia yang ngodingnya tadi kan. Eksekusi, uji program, uji banyak bisa white box testing, black box testing, ujung-ujungnya user acceptance test ya. Nah, ini contoh yang ini di algoritma teman-teman ya. Algoritma ini pakai flowchart. Nah, kenapa ini diajarkan ya teman-teman ya? Karena teman-teman kan masih di fase semester satu, jadi kita harus tahu dulu flowchart itu digambarkan untuk menggambarkan simbol-simbol yang sudah mewakili dari fungsinya masing-masing. Misalkan nih ada mulai itu ya. Ini biasanya berbentuknya opal atau ada juga yang kotak nih kalau tidak ada di draw.io itu ya, di softwarenya atau Visio yang lain. Ini tapi ujungnya tumpul, boleh juga nggak apa-apa. Kemudian ini simbol bagaimana deklarasi, ini simbol dari input datanya, misalkan ada input manual, ada proses itu ya. Nah, contohnya di sini misalkan eh, di pseudocode mulai deklarasikan PAST ini nanti untuk menghitung kecepatan ya. Kemudian masukkan nilai S dan T, berarti di sini dimasukkan S dan T saja. Karena sebelumnya kita sudah deklarasikan itu ya. Nah, apalagi kalau di beberapa programan kekinian nih teman-teman, kalau teman-teman nanti udah mau belajar Python, tapi backgroundnya udah dari Java, itu akan lebih mudah lagi, karena dia tidak perlu pendeklarasian, tetapi pendeklarasinya bisa sambil jalan di coding. Sangat beda dengan bahasa prosedural seperti Pascal, harus deklarasikan di atas. Nah, kalau OP, Java kan udah OP ya, itu bisa lebih fleksibel. Pythonnya ke sini lebih mudah itu ya. Nah, kemudian langsung dihitung. Ini proses hitungan dulu teman-teman ya, hitung pi-nya, S dibagi T, hitung A-nya, pi dibagi T, itu ya. Kemudian cetak nilainya, selesai ya. Ini contoh flowchart. Jadi cirinya selalu ada input, ada proses nanti, kemudian ada rule-nya. Nah, di sini eh, contoh dari pemanfaatan flowchart. Nah, untuk flowchart ini ada yang tanyakan nggak teman-teman? Kalau ada ditanyakan silakan dulu. Atau intro dulu ya. Ada yang tanyakan silakan. Nanti kita diskusi dulu. Kalau belum ada, nanti saya akan lanjut dulu ke materi kedua dan ujung-ujungnya saya akan coba untuk eh, kita coba mungkin live coding ya istilahnya ya, tetapi live codingnya yang simple. Tetapi saya ingin sharing ke teman-teman bahwa itu yang saya lakukan dulu ketika S1, S2, coding itu ya ditulis gitu di ini. Jadi kita tahu nih error itu tahu di sini gitu. Apalagi kalau Python pakai ini Indian itu mempengaruhi ngetip di sini ngeceloknya nih paksanya jadi tidak kebaca gitu ya. Nah, berbeda dengan tool yang lain. Oke, kalau ada yang tanyakan nanti boleh di skip. Kalau belum ada saya lanjut dulu nih. Kita akan bahas struktur dasar algoritma. Jadi struktur dasar algoritma itu ada tiga teman-teman. Pertama ada yang disebut dengan sekuensial. Yang kedua, sekuensial ini disebut juga dengan runtunan. Yang kedua ada yang disebut dengan selection atau penyeleksian. Yang ketiga yang disebut dengan perulangan atau looping. Nah, makanya tadi saya sampaikan di awal, ketika teman-teman algoritmanya sudah mature gitu ya, tahu tipe data apa, tahu kemudian operator aritmetik, logika, yang lainnya apa, tahu struktur dasar algoritma, sequence, selection, runtunan, array, mungkin kesininya database, kesininya NoSQL atau apapun, itu kan hanya mempelajari tadi seperti saya analogikan ketika udah bisa di mobil ini ke yang lain pasti bisa itu ya. Itu mungkin ketika dulu saya sedikit intermezzo, saya hanya bisa Pascal, DLP, C, kemudian kesininya kok buku-buku yang saya tulis kok .NET, kemudian Java, kemudian coordinator gitu ya untuk di webnya.
Walaupun saya udah menulis buku tentang machine learning berbasis Python dan remote sensing gitu ya, pakai satelit gitu ya. Itu karena sebenarnya secara algoritma sama menurut saya gitu ya. Jadi kalau tadi saya mempelajari bahasa yang baru, yang berbeda mungkin konsepnya ini aja gitu ya. Jadi secara konsepnya sama gitu teman-teman. Teman-teman nyetir mobil Xenia dengan tiba-tiba disuruh pakai Pajero gitu. Pasti kan mungkin wah ini hanya beda tipe ini aja yang membedakan itu. Mungkin ketika mobil balapnya F1 itu agak beda mungkin ya itu requirement-nya. Tapi kita akan tahu oh, ini setir itu. Tapi tombolnya dicoba bayangkan itu sebagai bahasa programan yang rumit itu. Tetapi sudah kita pelajari mungkin berminggu-minggu, berbulan-bulan, kita akan paham, oh ternyata ini fungsinya gitu. Nah, sama dengan di programan ya. Nah, kalau sequential ini apa? Sequential ini adalah instruksi yang dikerjakan secara berurutan, teman-teman. Jadi, tidak boleh melompat. Misalkan kita ada 20 perintah, 1 sampai 20 dikerjakan itu. Tadi ya, contohnya saya contohkan ke teman-teman algoritma untuk eh, kita bikin Indomie rebus itu ya. Bikin Indomie rebus gimana? Ya tadi, misalkan masak air dulu, di apa tuh di panci gitu ya. Kemudian yang kedua apa? Masukkan minyak gitu ya. Yang ketiga katakanlah apa tuh tuangkan bumbu-bumbunya di mangkok gitu ya. Yang keempat campurkan. Kalau yang kelima tiriskan dulu gitu ya. Sebentar dinginkan baru makan itu. Itu runtunan nggak boleh kebalik. Nggak boleh pas kita di langkah kedua udah masak air masukkan mie terus dinginkan, udah dinginkan, makan, udah makan, masukkan bumbu ke mulut. Ya, pasti nggak bakal nyampe. Sama di dalam program pun, biasanya kan tadi, kalau programmernya dia perusahaan besar, tadi lingkupnya udah banyak sekali timnya. Ada sistem analis, ada junior programmer, ada full stack developer, terus stack programmer itu. eh, jadi dia yang bisa front end, UI UX-nya bisa ke database-nya juga. Ada quality assurance bagian belakangnya. Tapi kalau misalkan ketika saya membuat karena saya sama teman itu udah nggak mau pool di perusahaannya karena saya memilih pool di akademisi, di peneliti gitu ya. Tapi kali-kali suka seneng gitu ngoding juga, ingat ke masa lalu, masa muda. Tapi sendiri itu. Makanya cara yang saya lakukan adalah saya selalu secara intens dengan klien itu tanya maunya seperti apa sampai detail dulu. Tetapi mungkin ada perbedaan ya teman-teman ya. Ketika realnya sekarang kita belajar flowchart karena teman-teman masih di semester 1 wajar. Tetapi kalau misalkan sudah paham nanti kadang tidak perlu pakai flowchart. Misalkan saya pun nanya seperti apa gitu. Sekalian saya rekam juga, oke itu. Kemudian saya pahami, oke saya rancang global rancangan database yang mau dibuat itu. Ketika udah oke, langsung kita membuat ya coding, validasi, kemudian testing, user acceptance test tanyakan itu ya. Kadang itu pun dilakukan kalau yang istilahnya kita masih sendiri, tetapi masih diminta untuk membuat project gitu ya. Nah, contoh dalam flowchart seperti ini ya, tadi ya. Ini namanya assignment ya, teman-teman ya. Ini perlu dipahami teman-teman istilah-istilah di algoritma itu. Jadi udah mulai assignment itu ada A, ini ada tanda panah ke kiri 529. Jadi artinya nilai 529 diinputkan ke A itu ya. Contohnya nih B, nilai 256 diinputkan ke B. Hitung, ini secara sekuen kan, berarti A tambah B. A tambah B hitung, kemudian cetak, cetak, kemudian selesai gitu ya. Nah, itu adalah contoh langkah-langkah yang seleksi. Bagaimana kalau, sorry, langkah yang sekuen. Bagaimana kalau yang penyeleksian? Penyeleksian, tadi kita boleh jumping. Misalkan ada penyeleksian if. Contoh di sini nih flowchartnya mulai, kemudian input usia. Nah, dia seleksi nih. Jika usia eh, lebih besar dari 17, Anda boleh menonton di sini. Else ini berarti if usia kurang dari 17, Anda tidak boleh menonton. Kemudian selesai. Ini adalah contoh dari penyeleksian. Sebentar teman-teman ya. Recording oke. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah contoh seleksi. Seleksi itu nanti akan banyak sekali digunakan ya teman-teman ya. Dalam program itu, satu program itu bisa terdiri dari ada sequence-nya,
ada seleksinya dan ada loopingnya. Nah, itu bisa terjadi kalau dalam proyek yang ini tidak akan parsial ya, akan terintegrasi ya. Nah, kalau algoritma perulangan, perulangan untuk apa? Contohnya perulangan ini nggak yang membedakan komputer dengan manusia apa? Kalau kita mungkin cepat bosan ya teman-teman ya, atau misalkan cepat lelah gitu. Coba kalau misalkan zaman teman-teman kecil itu ya disuruh misalkan sama guru nakal nih, misalkan bolos nih, tulis di papan tulis saya tidak akan bolos lagi, tulis banyak 50 kali gitu ya, satu gitu ya. Nah kalau sekarang mungkin ya tinggal tanya aja, tuh mau berapa gitu. Eh, 100 juta kali, oke. For i satu tuh 100 juta sistem out print line saya tidak akan nakal lagi. Enter, komputer yang hitung. Set, 1 sampai 100 juta. Tidak ada masalah dengan ada cepatnya itu. Makanya perulangan banyak banget fungsinya teman-teman. Ya bisa counting untuk password, counting untuk yang lainnya itu banyak kita pakai. Nah, ini kita akan cobakan nanti untuk di codingnya ya. Ini contoh implementasi di apa di flowchart dan procedure code. Jadi kalau contoh di flowchart itu tadi misalkan ini mulai, ini deklarasi variabel dan inisiasi itu adalah pemberian nilai awal ya teman-teman ya. Misalkan A sama dengan 0, B sama dengan 100, ini kan diisikan. Kemudian tadi sekali lagi ini bacanya apa teman-teman? Assignment ya. A di assignment dengan A tambah 1. Nah, kemudian dia seleksi. Jika A lebih besar daripada B, maka masuk ke langkah 7. Kemudian else di 6A ini dia cetak A, kemudian masuk balik lagi ke langkah 4. Di sini ada looping dulu. Jadi kalau 7 tadi oke, cetak tampilkan di sini. Ya. Oke, tadi untuk yang selection. Oh, sebentar. Nah, flowchart tetap ya teman-teman di pembelajaran kita harus paham ya tadi ya. Tadi jangan sampai misalkan ketika saya sampaikan di dalam Braille-nya orang nggak pakai gitu, programmer itu nggak pakai gitu. Memang di dalam tools ini teman-teman semakin ke sini bukan hanya bahasa programan, bahasa grafis pun untuk sistem analisis itu semakin canggih. Zaman saya dulu mungkin sistem analisis itu cukup menggunakan Visio, kita membuat DFD, data flow diagram, kemudian, membuat IRD dulu untuk rancangan database, DFD, DFD level 1, 2 gitu. Itu zaman saya dulu. Tapi ketika zaman ke sini, udah baru namanya ada Unified Modeling Language gitu ya. UML, teman-teman nanti ketika bikin project akan buat itu. Mungkin untuk S1 untuk skripsinya, buat dari mulai use case, kelas diagram, square gitu ya. Nah itu yang sekarang banyak digunakan di divisi IT yang modern itu ya. Mungkin next ke depannya ada lagi versi yang baru itu ya. Nah, kita masih dibahas di flowchart ya. Tetapi flowchart itu tadi saya sampaikan perlu juga untuk pembelajaran. Jadi itu kan jenis diagram yang sifatnya grafis ya atau simbolik yang mewakili suatu algoritma atau proses-proses tertentu. Jadi siap langkahnya tadi kan mencerminkan arti tertentu tadi. Tadi kan ada simbol yang awal inisialisasi, ada yang input manual atau deklarasi, ada juga yang deskripsi ya. Nah, itu tadi udah mewakili ya. Nah, ini contohnya ya, tadi yang sudah kita buat ya secara di bahasan flowchart khusus ini lebih lebih detail. Misalkan kita akan mencari rumus kecepatan nih atau P sama dengan S dibagi T atau jarak dibagi waktu. Kemudian percepatan dihitung dengan kecepatan dibagi dengan waktu. Jadi kita buat dulu di sini. Kemudian kita deklarasikan variabelnya P, A, S, T gitu ya. Kemudian input nilai, SI berarti ini masukan gitu ya. Masukan dari keyboard gitu ya. Ini maksudnya. Kemudian hitung kecepatan. Ini komputer yang hitung teman-teman ya. Kemudian hitung percepatan. Ini komputer yang hitung. Kemudian tampilkan. Ini tampilkan ke screen ya. Kemudian beres ya. Mungkin akan saya coba contohkan ya. Ini Terminator ya, sedikit snapshot dulu. Ini preparation.
Ini data, ini proses. Ya, ini decision. Decision banyak sekali kegunaannya teman-teman. Apalagi kalau branching if. Di soal tugas satu yang kemarin itu sebenarnya teman-teman itu kalau udah bisa, udah banyak ininya udah paham nih. Karena branching kan ada seleksi gajinya kan ada yang golongan gitu. Kita tinggal buat golongan ini aja. Yang penting teman-teman belajarnya tahu dulu. Ini adalah konektor. Kalau dalam satu halaman nggak cukup, pindahkan naik ke atas itu ya. Ini adalah tanda panah, arrow-nya untuk menyambungkan. Ini adalah delay-nya ya. Sebenarnya dalam ini saya gunakan lebih untuk file ya. Nah, misalkan ini, yang salah darinya apa nih? Mulai langsung proses. Ada di dalam bahasa programan itu, dia secara algoritmik itu dibedakan antara deskripsi dan deklarasi gitu ya. Mungkin kalau kita di Python, boleh nggak seperti ini Pak, langsung di tengah itu. Atau di Java, boleh nggak langsung deklarasi di sini? Kadang bisa. Misalkan for in i gitu ya. Kita langsung proses, kita langsung terjemahkan gitu ya. Tetapi secara algoritmik, dia tidak sistematis. Harusnya apa? Mulai deklarasinya. Deklarasi kejabarkan dulu tadi. PST. Kemudian baru input ST. Masukkan input dulu. Baru hitung rumusnya nih. Baru hitung yang apa? Yang si rumus ini nih. Pi sama ini nih. Hitung ya. Ujungnya itu ya. Nah, kemudian tadi nggak boleh langsung ke proses ya. Nah, kalau misalkan tadi lebih, proses ini ada decision, langkah. Udah langkah dua ini kan harusnya balik ke sini nih. Nah, boleh kita dibuat di konektor ya. Jadi kalau teman-teman nanti misalkan, ini penting juga karena nanti flowchart pun banyak digunakan juga kalau teman-teman mungkin di tugas akhir. Kalau saya biasanya gunakannya di penelitian itu membuat metode penelitian. Ya, sama seperti membuat gambar ini ya. Nah, cuma tadi saya sampaikan kenapa kalau di real di dunia nyatanya gitu ya, para programmer yang sudah mahir dia jarang menggunakan flowchart gitu. Karena tadi requirement analisis itu tiap sistem analisis itu beda-beda gitu. Nah, ada yang misalkan dia cukup merekam aja, saya tanya dulu ke klien maunya apa gitu Pak. Pak saya ingin dibuatkan sistem informasi akademik misalkan. Misalkan ada eh, proyek kemarin yang tangani teman saya itu di Universitas Negeri apa di daerah Papua itu ya. Minta ini akademik berapa apa. Bukan masalah berapanya programmer itu. Kenapa? Karena yang membedakan kita dengan teman-teman yang lain teman-teman itu harga kita itu dinilainya itu tidak bisa kasat mata seperti hardware. Hardware udah jelas teman-teman. Teman-teman tinggal googling aja misalkan berapa sih harga i9 misalkan kalau SSD-nya segini perbandingan tapi harga programmer itu berapa ya berapanya itu tergantung dari dia mungkin office hour-nya dia line code atau itu bagaimana itu makanya bisa beda-beda tiap orang. Misalkan ketika kemarin eh, teman saya cerita yang baru dapat project itu, ya saya tawarkan aja 0,5 M katanya untuk semua modulnya. Dan ketika saya jelaskan ini modulnya akan begini, begini, begini sampai akhir, hilirisasi digital, eh, itu di luar pengadaan komputernya, maka pihak universitas tersebut tidak keberatan gitu. Jadi sebenarnya tiap kita membuat proyek itu tergantung dari import, kemudian tergantung dari maintenance, dari apa yang kita berikan. Bisa beda-beda ya, teman-teman. Ya, kebunda di belakang. Oke, kita masukkan. Oke, itu tadi untuk flowchart-nya ya. Saya sedikit demokan ya, teman-teman ya. Kalau saya biasanya pakai ini ya. Ini kelihatan ya, teman-teman ya. Teman-teman ya. Bentar, tadi saya share screen desktop kan ya. Oke. Nah, kalau saya biasanya pakai ini ya, teman-teman. Saya pakai Draw.io. Jadi sebenarnya kan ini contoh saja, contoh-contoh untuk memudahkan saja. Teman-teman boleh pakai Visio atau yang paling mudah yang standar banget di Word pun ada kan. Coba di Word dilihat yang sebelahnya insert insert picture itu kan ada di sana. Tapi kalau yang ini kepake banget. Ini udah profesional teman-teman. Ini pakai saya di untuk membuat metode penelitian ya di
waktu saya buat disertasi S3 itu ya. Tentu bukan buat ini, tapi buat model yang bagus gitu ya. Tapi kalau di Flowchart memang bisa nih. Kita misalkan nih dari awalnya, startnya seperti apa gitu ya tadi ya. Ini kan contohnya mulai ya teman-teman ya. Kemudian tadi nih contoh input apa tuh? Ini input yang deklarasi tadi ya. Kita tinggal deklarasikan, masukkan ke sini. Ini contoh saja karena sebagian saya skip aja teman-teman. Yang penting teman-teman udah tahu cara buatnya. Nah, kemarin yang ada pertanyaan di kelas 388 tadi, sekaligus ini reminder ya buat teman-teman ya. Yang hadir siapa nih? Pak Isal, saya itu Erwin, Nur, eh, Dapis. Misalkan nih, tugasnya sudah mengerjakan belum tugas satu. Misalkan kalau yang belum, itu kan kita sangat dari manajemen UT itu selalu diwanti-wanti, tolong dibuatkan video YouTube-nya ya. Jadi pas membuat ini nih, teman-teman, misalkan membuat ini nih, teman-teman nggak apa-apa di Zoom juga, di Zoom jelasin. Syukur-syukur sambil teman-teman komunikatif lah berbicara itu ya. Ini saya buat ini, kemudian bla bla bla. Itu nanti diupload di YouTube channel teman-teman. Gampang kok bikin channel YouTube kalau yang belum ada. Kemudian ketika ketika teman-teman berhasil di UT itu mungkin katakanlah udah berapa ratus materi yang teman-teman share selain bermanfaat buat eh, pengguna yang lain yang belajar ya mungkin kalau teman-teman bisa difokuskan serius bisa jadi youtuber edukasi juga banyak kok. Saya lihat ada mahasiswa yang saya pun ini itu berhasil gitu di YouTube-nya gitu. Awalnya iseng gitu hanya bikin bikin apa bikin tutorial ini aja Pak, indensasi gitu. Terus banyak yang nonton tutorial ini sampai sekarang banyak gitu. Nah, kalau saya memang hanya fokuskan untuk menyampaikan ilmu yang ada di. Silakan teman-teman direkam, upload di YouTube-nya dan link YouTube-nya di-share karena di sana ada sandbox itu kan. Atau misalkan di file PDF yang teman-teman kumpulkan. Kalau lengkap dengan itu tugas satunya itu pasti di atas 82,5 ke atas lah kalau saya nilai itu. Udah perfect gitu ya. Tapi kalau misalkan kurang itu ya eh, ini kita tidak tahu manajemen UT. Kalau dosen tuton itu kan tutorial dan lain itu kita kan hanya melihat kemampuan teman-teman ini bisa atau enggak bagaimana mengukurnya itu. Nah, bagaimana mengukurnya salah satunya wajib apalagi nanti di tugas 2 udah mulai coding. Nah, codingnya teman-teman harus bisa. Terus kalau misalkan codingnya lihat ke catatan boleh nggak? Boleh nggak apa-apa, teman. Namanya programmer itu boleh open source kok, boleh open book kok. Misalkan siapapun kalau lagi ngoding, buat dulu codingnya di sebelah, begini gitu. Kalau lupa, zaman S1 terus terang masih senang saya apa close book gitu ya. Oh enak berat gitu ya. Dulu masih muda masih beda lah ininya Pak otaknya mungkin. Kalau sekarang kalau bikin project ya ada function yang sudah dibuat, ambil ambil itu. Nah, maksudnya teman-teman tolong dibuat yang ini yang belum, nanti boleh nilainya diperbaiki. Dan yang belum nih mungkin ada, ini kan yang hadir cuma berenam ya. Tetapi mungkin nanti kan di kelasnya ada 20. Tolong nanti saya reminder juga, mungkin saya juga reminder nanti di send message-nya secara bersama untuk mengerjakan tugasnya. Kalau teman-teman pinter tetapi tugas satunya misalkan hilang satu nih, tugas 2 tugas 3 ada, UAS ada, itu sistemnya jadi gitu ya. Dan itu yang buat oleh sistemnya UT ya, bukan kami dari dosen tuton. Jadi tolong disiapkan teman-teman ya. Oke, ini saya skip ya, mudah ya. Silakan nanti teman-teman mau dibuat di draw, eh, ayo atau misalkan dibuat di tadi di apa di Visio, silakan aja, silakan. Yang penting teman-teman bisa ini. Oke, kita akan coba masuk ke coding ya, teman-teman ya. Nah, codingan ini menurut saya yang coding itu paling menyenangkan ya. Apalagi dulu ketika masih S1 itu senang banget lah coding. Kenapa? Karena coding ini menurut saya implementasi project nyatanya. Jadi tadi algoritma ngomong apa, misalkan kita di codingan ini, oh jadinya seperti apa gitu. Contoh, kita akan yang debat runtunan ya, teman-teman ya. Runtunan ini, misalkan saya akan mungkin di kelas pertama tadi saya bikin apa ya? eh ini panjang menghitung juga seperti panjang. Kita hitung keliling ya. Kelilingnya rumusnya ini berarti Feynman ya. Masih ingat teman-teman apa?
Ini kelas berapa? SMP mungkin ya? Atau SD kelas 5. 2 panjang ditambah lebar. Gitu ya. Jadi rumusnya itu 2 kali panjang ditambah lebar. Kalau salah gini nih. Kalau kita mau menyelesaikan segitiga, rumusnya gimana sih? Setengah alas kali tinggi. Oke, berarti kita harus punya variabel alas, punya variabel tinggi, punya variabel luas. Misalkan kita akan menghitung dulu keliling. Kita ingin ada variabel K, ingin ada variabel P, ingin ada variabel L itu ya. Ini udah saya buat catatan tutorial Eclipse-nya teman-teman ya. Atau misalkan kalau teman-teman belum ada bisa pakai Promix online. Ini sepertinya saya sudah sharekan di sini ya. Sebentar. Promix online editor Java. Atau mau pakai yang di Promix silahkan itu ya teman-teman ya. Kita akan cobakan mulai dari Eclipse ya teman-teman ya. Eclipse ya Eclipse banyak sekali sebenarnya tool untuk di Eclipse bisa maksudnya untuk coding di Java bisa Eclipse bisa NetBeans. Untuk project saya saranin pakai NetBeans ya seperti di buku programan menguasai programan berorientasi objek yang alhamdulillah saya tulis itu pakai NetBeans. Kenapa NetBeans? Karena di sana ada project UI-nya. Jadi kalau di sini kan harus pakai script, di sana tinggal drag and drop ya. Ini misalkan yang belum sama sekali asumsinya teman-teman sudah paham, tapi saya anggap dari nol. Kenapa? Karena setiap perkuliahan itu mungkin saja ada teman-teman yang baru banget itu ya. Jadi kalau misalkan baru banget kan ini biar sedikit paham ya. Kita mulai dari sini, file, new, Java project. Misalkan di sini project 2 allow duniaku. Sekarang saja. Karena biar nggak sama dengan yang pertama. Oke. Kalau diminta bikin modul, nggak perlu dulu. Modul itu buat tambahan ini teman-teman. Buat tambahan kalau nanti misalkan ingin eh, ada modul misalkan untuk library yang lain. Klik kanan lagi kita pilih Java class. Misalkan projectnya ini. Modifiernya silakan public saja. Maka di sini ya. Nah, kemudian kita coba coding di sini. Public, static, void, main, string. Oke, oke. String pakai enggak? Enggak ya. Kemudian kita tampilkan sistem out, print line, misalkan hello dunia, ini program pertama saya. Misalkan seperti itu. Sebentar saya. Titik koma ya. Ini sepele ya teman-teman ya. Tapi kadang saya pun kan udah lama nggak ngoding ya. Tadi coba dulu nih. Udah hampir berapa bulan nggak ngoding Java. Tadi habis ini saya tidak pakai ini gitu ya. Jelas error. Kenapa? Karena si main itu eh, kelas utamanya di si Java gitu ya. Kalau kita di C++ itu ya include stdio apa gitu ya. Nah ini misalkan kita coba simple saja. Eh, Hello Dunia, ini program pertama saya gitu. Ini sepele gitu ya. Nah, tetapi memang eh, belajar coding itu tadi itu ada yang sangat dari awal, ada yang nanti nextnya kita bikin project ya tadi itu ya bisa jadi si perusahaan itu udah punya beberapa function yang dia buat, ada modul-modul yang dibuat sehingga ada junior programmernya dia cukup kasih tahu ini kamu ngoding sampai sini aja nih panggil function ini itu. Itu ada lebih-lebih ini ya. Nah, kita akan coba buat ke yang saya bikin project baru lagi. Tadi untuk menghitung apa?
eh project 2 hitung K tuh, keliling diagonal ya. Oke, kita akan coba. Ini masih di apa yang kita bahas? Masih di eh sequen. Kenapa? Karena sequen kan. Sequen itu berarti apa? Tadi langkahnya sistematis. Kita klik kanan, di new, Java class. Nah, di sini kita samakan aja nama filenya. Hitung eh, keliling persegi panjang. Nah, kemudian kita pakai servernya public. Nah, di sini tadi pertama kita tahu dulu permasalahannya ya. Kalau kita buat flowchart tadi kan sebenarnya lebih mudah ya. Berarti caranya bikin start, input baca dulu di sini apa nih? Menurut teman-teman apa deh? Masukannya apa? Tadi keliling. Ada yang tahu? Sini deklarasi apa? Yang kita perlukan apa tadi? Hanya panjang dan Panjang kali lebar, Pak. ya, panjang dan lebar saja. Kenapa? Karena kelilingnya kan dihitung oleh komputer ya. Nah, waktu awal-awal saya belajar coding juga waktu satu itu saya masukin semuanya gitu. Jadi dosen saya itu senyum-senyum aja ketawa. Maksudnya kalau kamu inin semua itu komputernya ngerjain apa gitu. Nah, jadi sebenarnya fungsi komputer itu adalah membuat otomatisasi itu, teman-teman itu. Saya pun membuat aplikasi Sidaku ini itu terasa banget. Misalkan sebelumnya di tersebut itu beres kurban itu dengan eh, sapi yang banyak, domba yang banyak, panitia ratusan itu, warga ratusan sampai ribuan itu beres malam gitu. Dengan aplikasi itu kebantu banget gitu. Klik 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 gitu. Terus begitu di akhir evaluasi, klik udah basis sistem menghitung semua itu. Laporan setengah tiga beres itu. Memang pasti semua aplikasi itu akan memudahkan idealnya gitu ya teman-teman ya. Idealnya untuk membantu memudahkan meskipun mungkin ada juga yang dalam kenyataannya ini belum bisa diotomatisasi semua Pak. Masih ada yang kerjasama dengan manual nggak apa-apa gitu. Kita coba pakai scanner ya teman-teman ya. Import ya Pak util dot scanner. Ntar kalau saya lupa saya harus lihat ini juga. Kalau sementara saya coding dulu tanpa lihat dulu public static void main string main. Nah, kita akan coba, misalkan asumsinya, si nilai tersebut adalah string. Kalau salah kita, karena kita kalau terbiasa ngoding, teman-teman, kita akan tahu salahnya gitu. Apalagi kalau misalnya baru string, oh string gitu ya. Kan nggak boleh salah sama sekali nih kalau coding. Nggak boleh, 99% harus 100. Misalkan saya buat in P, L, kalau kita tipe datanya kita bahas dulu sedikit tipe data, karena ini sangat penting teman-teman ya. Kalau kita nggak paham ini, nanti akan repot. Tipe data, in untuk apa? Ada yang tahu, Mas Demikian nggak? Bedanya in sama float untuk apa? Ini nggak terlalu bagus ya. Ini pokoknya in. Ada yang bisa bedain nggak? In sama float bedanya apa? Hmm. Kita misalkan saya pakai in. Ini untuk apa fungsinya? Ada yang ada yang tahu nggak? Oh, sebentar, lagi ngerjain. Coba kita akan ubah dari lagi ngerjain suatu oh, sebentar. Oke, saya ini teman-teman ya. In itu untuk menampung tipe data yang gimana? Tipe Yang data ya huruf, Pak. huruf, benar Ya, huruf. Ya, contohnya gimana? contohnya kayak A, B, C, bukan angka, Pak. In itu in ya, Iya, Pak. betul.
Yang lain ada yang lain? Ya, bagus-bagus sudah berani jawab. Apa lagi? Yang lain ada? Oke. In, kalau yang tadi bedanya apa? String ya. Ya, teman-teman ya. Jadi string itu ada yang tadi string out argument itu diabaikan itu untuk function sih itu. Tapi kalau string itu gabungan karakter. Kalau yang hanya satu huruf pakainya char. Ya, char itu contohnya apa? Kayak tadi tuh A ya. Kemudian misalkan kita ingin masukkan dolar jadikan simbol itu ya. Nah, kalau string itu gabungan karakter. Kalau ini nih untuk menampung tipe data yang bilangan bulat ya, bahasa kitanya ya. Bilangan bulat, contohnya apa? Bilangan bulat itu berarti yang eh, kalau saya jelaskan itu di buku saya sebenarnya detail ya, tapi mungkin sebagian saja. Itu yang memiliki keterurutan. Ada yang namanya suksesor dan predesesor. Contohnya itu udah pasti ya teman-teman ya. Misalkan predesesor dari 6, predesesor dari 6 berapa? Kalau kerja pakai integer. Nilai sebelumnya dari 6 berapa? Udah pasti 5 ya. Nah, kalau suksesornya dari 7 berapa? Suksesor itu kan berarti nilai sesudahnya. Suksesor dari 7 yang 8 Pak. 7, 8 udah pasti ya. Nah, itu. Nah, makanya itu udah jelas. Nah, artinya ini berarti menampung bilangan bulat. Boleh nggak min 55 bilangan bulat? Boleh. Karena tipe data in di Java itu kan dari min 2 miliar sampai 2 miliar. Nah, ini pentingnya teman-teman si programmer itu eh, harus paham semua benar-benar ilmu dasar ya. Tipe data yang lain. Karena sempat ada di salah satu kasus teman kami yang membuat aplikasi ya perbankan lah, BUMN itu ya. Itu datanya overload. Ya, saya bilang data itu mungkin yang maksudnya teman itu bilang ya data itu kan bisa menampung mungkin ratusan miliar atau ratusan triliun itu kan di perbankan apalagi bank BUMN itu saya bilang. Tipe datanya apa gitu ini pemahaman ini pun harus paham. Terus yang kedua teman-teman, ini karena dia sifatnya predesor suksesor, dia bisa menampung tipe data yang keterurutan. Jadi misalkan kita bikin bilangan nanti saya akan contohkan yang ganjil genap lah salah satunya itu. Nah, kalau plot, balik dulu ke sini. Plot untuk apa? Bilangnya namanya plotnya juga itu kan floating point, pecahan. Ya, pecahan. Contohnya apa? Contohnya misalkan nilai 8,5. Ini ada titiknya ya. 8,5 ini kan pecahan. Berarti artinya senilai tersebut mohon maaf ya ini saya belum menggunakan ThinkPad maksud di Paintbrush jadi sedikit acak-acakan tulisannya. Eh itu jadi floating point artinya kalau eh, tipe datanya plot kita pasti tahu ada komanya. Kalau tipe datanya in dia tidak ada komanya ya. Nah, itu teman-teman ya. Kita balik lagi ke sini nih. Ini penting. Kenapa? Karena si programmer salah menggambarkan, sorry, bukan zoom ini itu si AI-nya ya. Eh, si programmer salah menggambarkan kan nanti akan jadi ini jadi repot. Sebentar. Saya back lagi, kita akan coding lagi ke Eclipse. Bentar. Terlalu bawah. Oke, sebentar ya. Oke, saya balik lagi ke Eclipse saja ya. Oke. Saya ambil dulu dari sini, tapi kita akan codingkan ulang ya, teman-teman ya. Ini untuk yang tadi runtunan. Kita akan coba ganti dengan kita copy paste. Kemudian
Tadi kita bangun yang hitung keliling ya. Nah, kemudian saya simpan di notepad aja. Oke, saya codingkan. Jadi saya sangat saranin teman-teman kalau ngoding di apa? Dikodingkan manual ya. Meskipun nanti mungkin ya saya nggak tahu mungkin tipikal background teman-teman ternyata orang IT itu udah biasa itu lain soal. Tapi saya asumsikan karena di perkuliahan itu memang harus dianggap ini teman-teman masih baru semua, mungkin bahkan ada misalkan yang belum pernah pakai di bahasa programan. Jadi asumsinya saya mulai dari sana ya. Mohon izin ya teman-teman ya. Oke, saya lanjut lagi. Tadi kita deklarasikan misalkan in PL karena kita hanya perlu panjang dan lebar. Kemudian in saya simpan misalkan kel gitu ya. Ingat ya, Java itu sifatnya kayak sensitif. Kalau misalkan saya tuliskan kel, K-nya kecil, harus konsisten, kecil ya. Scanner, scan. Nama scan ini adalah variabel, teman-teman. Variabel ini apa? Variabel itu semua jenis apapun pengenal yang kita deklarasikan, kenalkan ke program. Itu namanya variabel. Kalau konstanta, nilainya sudah tetap. Kalau variabel, bisa diubah ya. Nah, kita di sini, sorry, sama dengan new scanner. Kemudian kita panggil system.in ya. Kemudian kita buat input dulu. Ini punya scanner itu untuk membaca dari keyboard ya, teman-teman ya. Misalkan system out.print. Misalkan di sini apa? Masukkan nilai panjang. Kemudian titik 2. Nah, ingat nih, yang bedakan print sama print lain apa? Ingat nggak teman-teman? Ada yang tahu nggak? Kalau print, dia si kursornya ada di sebelah kanannya. Kalau print lain, kalau print lain, dia kursornya pindah ke bawah. Namanya juga Pak, namanya juga kan script. Oh, ada script yang lain. Namanya juga kan ln itu dari lain asumsinya. Nah, kemudian kita isi p sama dengan sorry, p sama dengan ini saya ketikkan ulang teman-teman. Kalau ngajar itu ngajarin ke teman-teman sama. Next in, kenapa next in? Ini nilai variabel balikan karena tipe data kita integer. Kalau nilai tipe balikannya adalah floating point, makanya kita pilih next float gitu ya. Kalau datanya double, kita pilih next double. Double itu di atasnya float, tapi jangkauannya bisa lebih tinggi lagi. Ya. Kemudian ini yang kedua sistem sama dot out dot print. Kemudian tadi apa? Masukkan nilai lebar. Kemudian kita isi berarti L sama dengan scan dot next in gitu ya. Kita tinggal masukkan rumusnya. Ini kan squen teman-teman. Ya, squen bukan squen kan baca dulu variabel masukkan panjang, kemudian masukkan lebar, kemudian kita masukkan rumusnya di sini kan. Rumus apa tadi? Kel sama dengan 2 kali dalam kurung apa? Panjang tambah lebar, gitu kan? Nah, kemudian kita tampilkan sistem dot out dot print line, misalkan keliling, pakai dalam tanda petik ya teman-teman ya, keliling terus dipanjang sama dengan karena diambil dari komputer, pakai apa? Komputer udah ngitung kan, pakai tambah ini ya, betul ya, ikuti dengan variabelnya, kalau gitu ya. Print. Oh, print apa? Print line. Ya. Ini teman-teman cara ngeceknya gampang kan? Kalau masih ada garis merah, itu kan berarti masih error kan? Salah salah itu. Misalkan saya ingin dibuatnya di atasnya K-nya besar. Ingat coba kan sensitif ya. Maka di sini kebaca langsung. Kalau yang bawah ini unknown identifier dia. Terserah mau dibetulkan ininya K-nya besar atau yang ininya dikecilin itu. Gitu kan?
Nah, itu yang teman-teman kalau kita keuntungannya sering belajar ngetik sendiri. Kita coba ya. Oke, masukkan nilai panjang. Misalkan 4. Kemudian masukkan nilai lebar. Misalkan 3. Maka nilainya adalah 14 kan. 2 kali panjang tambah lebar. Ya. Oke, sampai sini ada yang tanyakan nggak teman-teman? Ini hal yang contoh runtunan yang simple. Eh, Kalau kita akan buat segitiga gimana? Gampang aja kayak tadi. Jadi kan segitiga tadi rumusnya gimana? Oh, rumusnya segitiga itu eh ini kan rumus segitiga nih. Nah, ini ruasnya itu setengah alas kali tinggi ini kalau saya buat secara algoritma ya. Ini kan setengah kali alas kali setengah kali alas kali tinggi. Ini kan. Jadi variabel yang kita perlukan apa? A, T, L gitu ya. Sama buat kayak tadi caranya. Oke, sama sini ada yang tanyakan nggak? Sama dengan kelas yang pertama, kita sampaikan yang ini, kemudian kita sampaikan yang selection dulu. Mungkin kita coba yang itu dulu. Eh, Misalkan saya buat eh, project 2 hit seleksi bilbul. Seleksi asli. Bil, ini ngarang aja teman-teman ya. Kalau mau buat nama file silakan yang bagus. Ini contoh aja. Bilgangen, bilang ganjil genap ya. Oke. Oke. Misalkan saya akan menyeleksi bilangan ganjil genap di SRC, klik kanan, itu biasa pilih Java kelas. Nah, projectnya katakanlah samakan. Memang kalau di Eclipse ini cenderung masih banyak manualnya, tetapi kadang kalau pola yang program jadul, saya masih senang juga. Beberapa teman pun masih ngoding di Pascal versi yang biru itu tuh, yang DOS, tapi selama logika kita bisa buat project yang terintegrasi bagus, sebenarnya nggak masalah. Input java.util scanner. Oke, public static void main. Kita bikin dua dulu ya teman-teman ya. Oke, string. Oh, berarti string di sini huruf besar gitu ya. Kita kan jadi tahu nih. Ini argumen. Oh, di sini salah nih. Harusnya kurung-kurung awal buka function itu ya. Oke, kita akan jadi paham nanti kalau sering ngoding. Oke, kalau udah ada nggak ada warnanya berarti betul ya. Misalkan in bilbul. Oh, sorry, bil GG aja lah. Bilangan ganjil genap singkatannya. Kalau kita buat variabel nggak perlu panjang-panjang. Kalau panjang-panjang kan repot nanti ngodingnya. Misalkan bilangan ganjil genap, kemudian pakai scanner lagi. Scanner scan. Terserah ya teman-teman mau pakai scan, mau X, Y, Z, apa ini kan hanya variabel. Silakan boleh boleh bebas. Scanner scan sama dengan new scanner system dot in. Kemudian eh, apa kita masukkan tadi ya, sistem dot out dot print apa eh, masukkan bilangan bilangan bulat. Ya, bilangan bulat integer ya teman-teman ya. Nah, itu tadi apa, bil gg sama dengan scan dot next in. Ingat karena itu bedarnya integer. Nah, saya akan masukkan di sini nih, belajar ke teman-teman logikanya ya. Logikanya gini teman-teman.
Saya akan masukkan bilangan ganjil genap. Oke. Ganjil genap. Ganjil genap ini misalkan nih, saya tanya ke teman-teman nih, jika bilangan nih, eh, jika ini kan tipe datanya ganjil genap. Jika 10, ini tipe datanya teman-teman apa 10, sorry 9 aja. 9 dibagi 2 untuk tipe gelang genap ini hasilnya berapa nih? Ini asumsinya kita berbicara tipe datanya integer ya, teman-teman ya. Katakan kita akan memahami program ganjil genap. Kalau kita kalau kita kan gampang. 1 juta ini bilangan ganjil atau genap? Ya kita bilang genap, Pak. Kita 9 ganjil atau genap? Ya genap, Pak gitu. Tetapi kan ini kan bahasa kita. Kalau komputer kan nggak paham ya. Nah, makanya di sini kita harus tahu dulu gitu secara konsepnya. Ganjil atau genap nih. Kayak menurut teman-teman, 9 bagi 2 nih. Kalau tipe dataan integer hasilnya berapa? Ayo. Hmm? Berapa? 9 bagi 2. Kalau tipe datanya plot, berapa yang bawah? Nah, kalau yang in berapa? Ayo, yang atas dulu deh. If 9 bagi 2 kalau tipe datanya integer, jadi berapa hasilnya? Hmm? Kalau integer hasilnya 4 Pak. Hasilnya 4. Oke, Iya, ini 4 ya. Oke. Kalau yang bawah 4,5 Pak. Apa bukan? 4,5. Oke, saya lanjut dulu pertanyaannya ya. Nah, sekarang kita tarik ke sini. If 9 hasil sisa bagi dengan 2, hasilnya berapa? Kalau 9 bagi 2, tadi kalau tipe data integer 4. Oke. Kalau 9% itu hasil sisa bagi. Hasil sisa bagi dengan 2 jadinya berapa? Ya, ada yang mau jawab? Eh, Satu bukan ya, Pak? Hah? Bukan ya? Hasilnya 1. Kenapa 1? Eh, Kurang tahu juga sih, Pak. Oke, oke. Jadi teman-teman gini ya. Tipe data in itu adalah tipe data yang saya sampaikan memiliki keterurutan. Jadi punya predecessor, successor. Predecessor itu nilai sebelumnya, successor nilai sesudahnya. Misalkan predecessornya dari 6, nilai sebelumnya udah pasti 5 gitu ya. Successor dari 17 udah pasti 18. Makanya dulu ketika mungkin zaman teman-teman nggak ngalamin ya, ada wartel ya. Nah, zaman saya dulu S1 masih ada wartel tuh. Jadi gitu, teman saya punya wartel itu yang sebelah itu mahal per menitnya katanya kalau lokal internal itu saya bisa bikinin programnya itu. Saya masih mahasiswa itu. Saya bisa bikinin program, mau disettingnya berapa gitu yang kira-kira kamu laku buat para mahasiswa karena dia wartanya di lingkungan mahasiswa tidak terlalu mahal itu hanya ngubah script ini tipe datanya pakai ordinary ini jadi pakai if dihitungnya presisi misalkan dari jamnya berapa bagi ini itu pakai pakai deep pakai mod deep mode untuk tipe data login bisa nggak? Bisa, karena dia kan keterurutan. Tetapi kalau tipe datanya plot, bisa nggak predecessornya dari 6 itu 5? Belum tentu. 5, berapa masih bisa, 5,9 atau bisa. Makanya kalau yang pertama nih, tuh, yang pertama 9 bagi 2, komputer hanya ngebaca 4. Kenapa? Karena 4 kali 2 kan 8. Nah, 9 bagi 2 berapa? 1. Kenapa? Karena 9 bagi 2 tadi kan 4, sisa 1. Jadi 4 kali 2, 8, sisa 1 gitu ya. Itu yang dilakukan oleh komputer itu. Komputer itu misalkan nggak kayak kita. Kita kan belajar dari kecil itu kalau yang genap akhirnya di belakang itu udah pasti genap. Komputer yang hitungnya hanya 0 dan 1 tapi presisi gitu. Itu membuat komputer pintar tapi dia itu harus kita kasih instruksi yang jelas. Misalkan di programan ini, artinya ketika dia baca 1 juta,
Kalau kita menganggap 1 juta udah jelas genap, komputer tidak berpikir begitu. Komputer hitung dulu 1 juta dibagi 2 berapa? 500.000 sisa 0. Oke. 500.000 bagi 2, 250.000 sisa 0. 250.000 bagi 2, oke 150.000 bagi 2, terus bla 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 sampai sisa 0 itu. Tapi dengan perhitungan yang cepat ya, memori yang cepat, ini yang cepat ya. Nah, kalau 9 bagi 2, 4,5. Dari sini cikal bakalnya tadi aplikasi yang kita bisa buat untuk warteg. Kalau sekarang itu digunakan oleh para seluler, misalnya kalau dulu telepon gratis sampai jam segini. Kalau begitu udah malam, lewat 1 detik udah presisi itu bahas sistem. Jadi berapa nih per berikutnya itu jadi mahal itu ya. Nah, kita balik ke sini. Dari sini kita sekarang udah tahu berarti if mana bill GG itu singkatan dari bilangan gaji genap ya. Persen itu kan tadi kita memahami logika dulu ya. Persen 2 sama dengan 0. Kenapa sama dengannya 2? Karena dia adalah operator sama dengan, teman-teman. Kalau operatornya 1, dikonversi dari algoritma itu jadi ini. Jadi apa? Jadi simbol sama dengan, misal gini, X diisi dengan 5. Maka secara Java berarti X sama dengan 5. Itu ya. Tapi kalau tulisannya X sama dengan, kita bedain aja angkanya, 6. Berarti implementasinya adalah X sama dengan 6. Ya, ini harus dipahami ya teman-teman ya. Secara transformasi algoritma ya. Jadi ini, if bil GG persen 2 sama dengan 0, artinya dibacanya jika bilangan GG hasil sisa baginya dengan 2, bilangan yang mana? Nanti bilangan yang dimasukkan oleh si user di sini nih, dimasukkan bilangan bulat gitu ya. Maka di sini kita kasih pesan sistem .out .print line, katakan langsung aja lempar print line ya. Ini bilangan genap. Kemudian else, sorry ini kayaknya harus pakai ini dulu ya. Pakai kurawal dulu kayaknya. Else sistem .out .print line ini bilangan ganjil karena kebalikannya ya. Kalau hanya 2 boleh hanya ditulis gini teman-teman. Atau kalau mau saya tulis gini boleh nggak? Saya kasih komentar ya. Berarti if bill GG persen 2 sama dengan 1. Nah, ini yang dipahami oleh komputer ini. Jadi komputer itu kan tidak instan kayak kita, teman-teman itu. Komputer itu udah sangat canggih, apalagi sekarang si generatif AI itu. Tapi ingat nggak, canggihnya itu karena kita kasih pelajaran di dataset yang bagus, mesin learning, di yang lain bagus, makanya dia pintar. Coba kalau kita peneliti atau yang lain memberikan datasetnya acak-acakan, maka dia memberikan data pun acak-acakan. Makanya kita nggak boleh 100% percaya ke AI itu, dia bisa halusinasi gitu ya. Jawabannya apa, kemana, kayak gitu. Padahal ini makanya kita harus hati-hati, tidak bisa 100% menggunakan AI. Nah, nih contohnya ya, paham nggak di sini teman-teman nih, ini kodenya nih. Coba kita running ya, saya running dulu ya, lebih jelas ya. Ups, apa nih? Error. Ada error nggak? Oh, kebanyakan kayaknya. Ini teman-teman, patokannya gini ya. Kurawal ini ditutup di mana gitu? Tutup yang ini kan? Nah, yang ini tutup yang mana gitu? Oh, dia nutup yang ini. If ini tutup yang mana? Oke, tutup yang ini gitu ya. Ini tutup yang mana? Ini, ini enggak, ini komentar. Ini karena saya kasih komentar teman-teman nih. Komentar di Java / 2 kali ya. Oke, kita coba ya. Saya coba masukkan 1000. Nah, versi kita kan bisa nebak ini bilangan genap kan? Tapi kalau komputer gimana? Nggak ngitung kayak kita itu, teman-teman tadi 1000 bagi 2, 500, sisa 0. 500 bagi 2, 250, sisa 0. Terus dengan perhitungan cepat. Ujung-ujungnya sisanya 0 banget. Hasil persennya kan? Maka dia menganggap itu bilangan genap. Kemudian masukkan bilangan bulat. Kita masukkan 1001. Bilangan ganjil dari mana? 1001 bagi 2, 501. Sorry.
100 sisa 1, 500 bagi 2, 250 sisa 1, ujung-ujungnya sisa 1, maka komputer menyimpulkan itu bilangan ganjil ya. Nah itu teman-teman ya, jadi eee, itu tidak pola pikirnya berbeda dengan kita, tapi memang dia lebih cepat mikirnya, eksekusinya lebih lebih cepat, mikirnya lebih akurat asal kita berikan berikan, training yang bagus gitu ya. Oke, sampai sini ada yang tanyakan nggak? Banyak contoh runutan, tetapi konsep tipe data teman-teman harus paham dan itu mutlak bagi seorang programmer ya. Kalau ada yang tanyakan silakan. Saya izin minum ya teman-teman ya. Oke, mungkin saya tidak izin sampai jam 2 jam banget ya teman-teman ya, karena kalau teman-temannya sedikit dan materi yang telah aku sampaikan eh, aman lah insya Allah. Tapi kalau di luar itu teman-teman ada diskusi saya akan jawab ya. Sampai jam 5-an sebentar lagi. Tetapi apapun itu teman-teman harus banyak praktek ya, banyak praktek. Nanti insya Allah semua skripnya saya sharekan juga. Eh, Kenapa? Karena seorang programmer itu akan dia semakin banyak praktek akan semakin semakin mahir ya. Tapi kalau misalkan programmer hanya teori itu akan eh, repot ya. Jadi saya banyak sekali beberapa teman saya yang programmer yang sukses ya, termasuk dari zaman kuliah sampai ada beberapa pun yang ngajak bareng ya. Tapi memang tiap orang punya passion yang berbeda-beda ya. Saya lebih senang passionnya meneliti ya. Makanya saya jadi dosen dan tetap project dilakukan itu ya. Tetapi maksudnya kalau gabung di perusahaan full company itu tetapi beberapa case yang ini ya teman-teman ya. Ini intermezzo sebelum closing ya. Salah satu teman saya yang di Jakarta ini memang dipercaya oleh direksinya grup eh, perusahaan yang ada di mana-mana di Indonesia di hotel ya tuh. Maksudnya ada divisi IT-nya itu dipercaya untuk meng-hire gitu ya. Dia minta ke saya beberapa mahasiswa saya ada yang saya kenal dari teman saya, maksudnya dia bapaknya eh, teman saya dulu ketika di kampung itu ada juga yang biasa itu. Itu pola pikir ya teman-teman ya. Semakin banyak berlatih, semakin ini dari beberapa bahkan yang perempuan sudah diminta HR jadi programmernya ya. Jadi programmernya itu lintas ini ya. Nggak dilihat yang biasanya ngoding ngoding itu kan laki-laki jagonya enggak juga. Tadi mungkin yang mahasiswa saya itu dia udah duluan di ini gitu ya. Kemudian yang ada beberapa ya kemarin yang diminta saya titipkan itu magang sampai sekarang udah pada programmer yang menurut teman saya itu udah bukan junior lagi ya, udah bisa menghandle project-project yang diberikan itu. Nah, itu menurut saya teman-teman banyak berlatih karena saya ingat salah satu eh, mahasiswa yang saya titipkan itu adalah saat itu masih belum bisa mengerjakan project kelulusannya. Teman-teman kalau masih asli pasti disuruh buat project ya. Nah, saat itu saya melatihnya tidak membuatkan program kalau untuk mahasiswa ya. Karena itu akan membuat pembodohan. Jadi saya bilang kamu begini ini belajar, tapi diajarkan sampai jadi proyeknya. Nah, kemudian magang sampai dari yang tidak bisa, alhamdulillah kepakai, bahkan diminta jadi manajernya dan mungkin karena rezekinya dia ya, karena tiap orang mungkin nanti teman-teman kan nggak tahu rezeki ke depan, tapi tetap semangat dan berikhtiar. Dia pun apply ke CPNS kemarin dan diterima juga di CPNS. Nah, tetapi di luar itu si perusahaan itu tersebut masih ngontek barangkali ada waktu di senggang nanti tetap mengerjakan proyek jadi di ASN ya dan proyek itu nggak bakal hilang ya teman-teman ya jadi tetap semangat ya teman-teman
walaupun ada kesulitan tadi ya. Cuma itu ya tantangan saya sampaikan, semakin sini tantangannya semakin berat karena ada AI itu. AI itu menurut saya sih kalau selaku dosen pengamat IT yang lama itu ya, itu eh, kalau kita bisa di atasnya si AI, kita tidak bakal tergantikan gitu. Tetapi kalau kita hanya mainnya copy paste prompt, pasti itu akan repot. Nggak mungkin ketika teman-teman tes programmer di perusahaan IT, apalagi unicorn atau teman besar itu coba buat ini gitu, itu pasti akan eh, disable internet, disable generative AI. Tapi kalau misalkan teman-teman ngoding, dulu sudah bisa coding pun tes pun sama buat codingan itu ya. Tidak harus sukses, tetapi dilihat skripnya, oh, dia bisa gitu ya. Tapi kalau di sini dibuat komentar itu kayak udah bisa gitu. Jadi saran saya sebelum closing, sabar untuk belajar program itu, tetapi jika ada kesulitan jangan dipendam sendiri juga. Zaman saya dulu itu kalau kesulitan saya ya itu tuh ngumpul di teman-teman di base camp kita di software house itu ya. Kalau zaman sekarang mungkin nggak terlalu seperti itu. Boleh menggunakan generatif AI, tetapi tadi itu belajarnya dikodingkan itu, kodingkan ya. Kecuali kalau misalkan kita udah biasa, nanti udah kenal project. Ada salah satu teman saya yang di software arsitek di Unicorn itu, dia menyampaikan codingan saya itu 30% udah dibantu AI itu. Jadi dan direksi udah tahu gitu, dia nggak masalah gitu. Ya, yang penting dia bisa memvalidasi, bisa menginikan gitu. Ya, itu ya teman-teman ya. Oke, sebelum closing, ada yang tanyakan nggak teman-teman? Kalau ada silakan. Kalau tidak ada mungkin ini udah jam, kita tidak sampai jam setengah 6, mohon maaf ya. Nanti selanjutnya insya Allah ini ya. Terima kasih nih yang sudah hadir. Ada Faisal, Alfiansyah, Davis, Erwin, Nurwulan, Saiful Akmal ya. Tugasnya tolong dikerjakan. Kalau ada yang belum ya, tolong dikerjakan karena saya lihat di tahun yang lalu itu mungkin ada mahasiswa yang pintar juga, tapi kalau tidak mengerjakan, bahas sistemnya jadi itu kadang kita suka kasihan gitu ya. Tetapi memang kita nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi kalau yang terlewat mohon diinfokan, masih ada waktu. Eh, itu saja. Mohon maaf jika ada kehilapan. Saya akhiri ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Izin saya close ya meetingnya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Terima kasih Makasih banyak banyak, Pak. Pak Ade. Ya, makasih ya semuanya ya.